Ya, puji Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini adalah memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Jadi pesan Tuhan minggu ini sekaligus merupakan visi untuk tahun 2025 ya. Memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Dan kalau saudara baca di wartanya, di situ dikatakan yang inti dari pesan Tuhan itu sendiri adalah sesuatu yang Tuhan janjikan adalah hal yang pasti. Asalkan kita bertindak hati-hati dan selalu ada dalam tuntunan Tuhan ya. Nah, jadi kalau Tuhan bilang memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Nah, wilayah ini apa gitu kan? Ini kan yang jadi pertanyaan, wilayahnya apa yang Tuhan janjikan? Ya bisa apa aja. Kita juga nggak tahu kalau yang Tuhan janjikan itu bentuknya seperti apa. Apakah mungkin pergumulan kita yang sudah sekian lama Tuhan mau nyatakan lebih lagi? Mungkin juga, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti adalah ketika Tuhan memberikan kita visi yang baru ini, Tuhan mau kita bertindak hati-hati dan tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Nah, kita baca di yang menjadi dasar pesan Tuhan minggu ini adalah dari Yosua 2 ayat yang ke-24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan, yang menjadi dasar firman Tuhan. Nah, kata mereka kepada Yosua, ini siapa? Yang bilang mereka itu siapa? Para pengintai. Ya, 2 orang pengintai yang diutus sama Yosua masuk ke dalam kota Yeriko. Nah, kota Yeriko itu adalah kota terbesar, terkuat yang ada di kota Kanaan, yang ada di Kanaan. Nah, 2 orang ini diutus sama Yosua untuk masuk ke situ dan untuk mengintai. Nah, waktu mereka sudah mengintai, mereka ketemu Yosua dan ini laporannya. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Ini laporannya. Ini laporan dari 2 pengintai ini. Nah, sebenarnya pengintai ini siapa sih? Nah, pengintai ini dia bisa memberikan laporan yang begitu luar biasa, beda sama pengintai yang dulu diutus sama Musa. Yang 10 orang tuh memberikan laporannya, udahlah Tuhan, udahlah Musa, kita nggak akan bisa masuk. Orang-orang di sananya kuat-kuat, kita aduh apa sih kita. Tapi beda dengan laporan dari dua orang pengintai yang dikirim sama Yosua. Nah, siapa sih 2 orang pengintai ini? 2 orang pengintai ini adalah orang yang pastinya orang yang lahir di padang gurun, bukan orang yang keluar dari Mesir. Karena orang yang keluar dari Mesir itu semua udah mati. Nah, ini adalah generasi yang lahir di padang gurun. Jadi ini 2 orang ini termasuk adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Mesir. Tidak pernah melihat Mesir. Dan mereka ini adalah orang-orang yang gak pernah melihat kota. Karena hidup di padang gurun. Mungkin umurnya udah 40 tahunan. Nah, selama puluhan tahun ini dia hidup di padang gurun, dia gak pernah ketemu orang asing, dia cuma ketemu dari rombongannya. Nah, sampai satu saat Yosua kirim dia masuk ke kota Yeriko. Ini mungkin dia masuk ke kota Yeriko itu, wah ini namanya kota ya. Kok banyak banget rumah-rumah. Mungkin dia masuk ke dalam rumah pun itu pertama kali dia menginjak rumah. Karena selama puluhan tahun hidup di padang gurun. Nah, hidup di padang gurun pun yang dia lihat adalah gini, betapa dahsyatnya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu mereka mengalami itu. Nah, sampai masuk ke situ mungkin juga ini saya berangan-angan, saya berpikir bahwa pertama kali dia ngelihat cewek keren yang namanya Rahab. Karena selama puluhan tahun dia di padang gurun, dia ketemu sama perempuan-perempuan yang udah pada lusuh, yang udah kotor kan, yang namanya perjalanan yang cukup lama. Mungkin ini satu-satunya perempuan yang dia lihat ini meni gelis katanya, meni rapih, meni cantik gitu. Buat dia ini luar biasa. Kalau kita baca lagi nih sejarahnya bahwa ternyata Rahab menikah dengan salah satu dari 2 pengintai itu yang namanya Salmon. Saudara bisa lihat di Matius 1 ayat yang ke-5. Jadi ini ternyata Rahab dan Salmon ini adalah akhirnya menjadi nenek moyang, salah satu nenek moyang dari Yesus. Dia menikah dan akhirnya menjadi orang tua dari Boas. Boas itu adalah suami dari
Boas adalah suami dari Ruth. Oke. Nah, jadi itu sejarahnya. Nah, jadi kalau diperhatikan bahwa waktu kita baca kisah Yosua ini, kita mesti berangan-angan, berpikiran bahwa oh iya kan, generasi pertama yang keluar dari Mesir itu kan semua udah mati semua kan. Nah, yang keluar dari tanah Mesir itu kurang lebih 2 jutaan, ya 2 jutaan. Itu semua mati. Mati di padang gurun. Yang nyisa cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Dari generasi yang keluar dari Mesir, yang hidup cuma Yosua dan Kaleb. Nah, akhirnya dalam perjalanan yang puluhan tahun ini kan ada yang melahirkan. Nah, akhirnya yang masuk ke tanah Kanaan akhirnya itu sekitar 600 orang, itu dari generasi yang kedua, dari kloter kedua. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang itu mati? Yaitu ya, mereka tidak percaya. Tuhan, padahal dari awal tuh waktu Tuhan mau bawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan udah janji bahwa kamu keluar, kamu bukan cuma sekedar jalan di padang gurun, kamu akan masuk ke tanah, sebuah wilayah yang baru, yaitu yang namanya tanah Kanaan. Kamu akan aku pimpin masuk ke tanah Kanaan. Itu janji Tuhan. Kalau sampai akhirnya mereka mati di padang gurun, itu bukan karena Tuhan ingkar janji. Setuju? Tuhan gak pernah ingkar janji. Bahwa janji untuk masuk wilayah yang baru itu tetap berlaku. Tapi ketika orang-orang tidak percaya dan hatinya mulai berpikir lagi untuk kembali ke Mesir, nah itu kan yang membuat akhirnya mereka gak masuk. Akhirnya mereka mati di padang gurun dan akhirnya tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa kalau Tuhan memberikan sebuah janji ya di visi 2025 ini ya, memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Ini atau yang tahun lalu bahwa Tuhan akan untuk membangkitkan yang lumpuh ya. Membangkitkan yang lumpuh itu bukan kita membangkitkan orang lain aja. Yang lumpuh dari kita itu tuh Tuhan mau bangkitkan. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita udah menerima visi yang baru, nah visi yang lama betul gak kita udah gak lumpuh? Kalau masih lumpuh, pertanyaannya adalah gini. Kalau kita masih lumpuh di tahun 2024 dan mau memasuki tahun 2025, masuk ke wilayah yang baru, kuat gak? Mampu gak memasuki visi yang baru ini? Kalau masih lumpuh. Nah, oleh karena itu, kita mesti serius dengan apa yang menjadi visinya Tuhan. Kalau kita lihat dari Ibrani 3, Ibrani 3 ayat yang ke-19. Nah, di sini kita bisa belajar banyak juga dari Ibrani 3 ini. Saya akan bacakan Ibrani 3 ayat yang ke-16. Ini yang menyebabkan orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Pasal 4, sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, jadi ini yang Tuhan mau, bahwa jangan sampai ada orang yang ketinggalan. Nah, apa yang membuat orang-orang itu mati di padang gurun? Karena ketidaktaatan. Karena mereka menyepelekan apa yang menjadi visinya Tuhan, janji Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, di sini dikatakan akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Nah, tempat perhentian adalah gini, ya. Kenapa nggak bilang ke wilayah yang sudah dijanjikan, tapi dibilangnya ke tempat perhentiannya. Nah, tempat perhentian itu di dalam bahasa aslinya itu kata pausis ya, kata pausis atau kata leipo ya. Nah, ini punya pengertian gini, kalau Alkitab bilang perhentian itu artinya gini, ketika seseorang
dapat sudah menyelesaikan tugas yang ditugaskan secara komplit, secara sempurna. Nah, baru dia bisa masuk ke dalam tempat perhentian. Artinya disitulah kamu bisa menikmati, kamu bisa mulai merasa ya udah gitu, selesai. Kalau di dalam film Mission Impossible mah mission accomplished, udah selesai, dia masuk ke tempat perhentian. Nah itu juga kalau bisa dibandingkan juga dengan di Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah sudah menyelesaikan penciptaan, lalu dikatakan bahwa Allah itu berhenti. Nah ini kata berhenti ini nih, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Nah berhenti ini sama kata pausis. Nah artinya dia sudah menyelesaikan semuanya secara sempurna, dan di situ dia bisa beristirahat, bisa menikmati apa yang sudah dia selesaikan. Nah jadi dengan kata di Ibrani 4 ayat 1 ini dikatakan bahwa sekalipun akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Jadi artinya menyelesaikan sebuah tugas. Nah kita memasuki tahun 2025 dengan visi bahwa Tuhan mau kita memasuki wilayah ini, artinya gini, ini bukan perkara mudah. Bukan perkara yang bahwa kita terima visi, lalu kita hidup happy, gak usah ibadah, gak usah doa, gak usah ngapa-ngapain, dan kita akan masuk ke tanah wilayah itu. Itu bukan, kita gak akan, Alkitab gak bilang itu tempat perhentian. Kalau tempat perhentian adalah dari awal kita terima pesan Tuhan ini, menerima visi Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Dalam perjalanan kita sampai memasuki wilayah ini, sama seperti bangsa Israel, ada tantangan. Kita punya masalah pribadi, ada pergumulan pribadi, ada hal-hal yang bisa terjadi, ada banyak proses yang harus dialami, ada hal yang kita harus lewati hari lepas hari. Hidup itu gak mudah. Dan bagaimana hidup yang tidak mudah ini, tapi kita tetap bisa berpegang teguh sama apa yang menjadi visinya Tuhan. Untuk sampai masuk ke wilayah yang Tuhan, dan sampai kita masuk ke tempat perhentiannya, dan kita bisa menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Nah, jadi ini yang Tuhan mau dari setiap kita. Ayat yang ke Ibrani 4 ayat yang kedua di sini dikatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi dikatakan firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah jadi respon awal kita terhadap visinya Tuhan itu sangat menentukan. Apakah kita melihat bahwa di sini orang-orang itu merasa bahwa masuk ke tanah perjanjian itu gak berguna. Nah bagaimana dengan kita? Waktu kita terima visi ini, kita merasa visi ini begitu berguna atau enggak, ya? Nah di sini dikatakan berguna itu menguntungkan, ya. Buat kita apakah ini menguntungkan enggak dapat visi ini? Kalau orang dari awal ya udah biasa aja lah, visi mah tiap tahun juga dapat visi. Nah jadi respon awal kita terhadap visi untuk sampai bisa menggenapi itu, penggenapan itu tergantung dari awal. Kalau dari awal aja kita merasa ya gak berguna lah, gak terlalu penting lah, tiap tahun juga dapat dan gue biasa-biasa aja. Tapi apakah kita excited? Apakah kita merasa wow terima kasih Tuhan untuk visi Tuhan. Nah bahwa firman itu atau visi atau pesan Tuhan ini harus bertumbuh bersama dengan iman. Nah kalau bertumbuh dengan iman, baru itu yang ada yang namanya kita mau taat, kita mau serius, kita mau bersungguh-sungguh. Itu semua diawali dari kita merasa berguna apa enggak, apa yang menjadi visi Tuhan ini. Nah kita lihat juga di ayat Ibrani 4 ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi waktu untuk kita bisa menggenapi apa yang menjadi pesan Tuhan atau visi Tuhan. Yang pertama-tama adalah jangan keraskan hati. Kita mau terima apa enggak, semuanya tergantung dari kita. Nanggep respon kita. Apakah kita mau menganggap ini menguntungkan kita? Ya pasti menguntungkan, semua yang dari Tuhan pasti menguntungkan kita. Menguntungkan atau kita
udahlah biasa-biasa aja dan kita mengeraskan hati, udahlah tidak ada visi-visian, percuma. Nah atau apa? Nah itu semua respon tergantung dari kita. Nah jadi berjalan 1 tahun itu untuk sampai kita menggenapi visi itu bukan waktu yang sebentar, betul nggak? Bukan waktu yang sebentar loh. Nah jadi Tuhan mau jangan sampai kita di tengah jalan itu akhirnya jadi kehilangan visi. Nah kemarin di Komsel juga sempat ngomong, kita membahas kenapa sih ada orang-orang yang akhirnya visi tahun 2024 tapi kelumpuhan masih terjadi. Apa yang menyebabkan orang masih lumpuh? Karena visinya mati di tengah jalan, sama seperti bangsa Israel. Bukan visinya yang mati, visi yang dia percaya mati di tengah jalan. Kenapa? Ada banyak tantangan itu, ada banyak pergumulan. Kalau baca di aplikasi RDMB ya, kalau saudara perhatikan bahwa pesan demi pesan 1 tahun itu semuanya untuk mengokohkan, untuk menegur, untuk menasehati kita supaya apa? Jangan lemah, jangan lumpuh. Ini semuanya kalau diperhatikan bahwa ini yang Tuhan ingatkan bahwa jangan sampai lumpuh, jangan menunda, jangan merasa berlari padahal enggak lagi berlari. Harus bersuka cita di tengah berbagai keadaan. Ini sebenarnya nasihat-nasihat yang Tuhan kasih selama 1 tahun ini buat orang-orang supaya kita terus berjalan dengan waktu kita mulai lemah. Dengar pesan Tuhan 1 minggu kita dikuatkan kembali. Nah jadi pesan Tuhan itu sampai penggenapan itu begitu penting. Begitu penting itu bagaimana Tuhan mendukung dan mengokohkan kita lewat pesan demi pesan. Nah pesan Tuhan yang terakhir di tahun 2024 ya berarti kan yang kemarin tuh. Pesannya apa? Perkokoh akar menghadapi terpaan angin. Jadi untuk memasuki visi yang baru ini perkokoh dulu akar kita. Perkokoh akar. Nah kalau kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 ya ini yang menjadi pesan Tuhan kemarin. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini modal. Modal untuk masuk tahun untuk menggenapi visi Tuhan yang baru ini modalnya. Kamu harus berakar dan dikatakan harus bertambah teguh, harus become stronger and stronger. Jadi kita nggak bisa yang namanya wah strong di awal, excited di awal, terus lama-lama lemah, akhirnya visinya hilang di tengah jalan. Nah jadi ikut Tuhan itu nggak bisa yang namanya angin-anginan. Ikut Tuhan mesti serius. Ada tantangan, nggak ada tantangan, harus serius. Makanya kan dikatakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nggak bisa yang namanya problem itu bisa menghalangi kita. Udahlah, berhenti dulu lah, istirahat dulu lah ikut Tuhan. Nanti kapan-kapan kalau lagi moodnya lagi enak mau ikut Tuhan, nggak bisa. Dikatakan bahwa haruslah bertambah teguh. Ya, harus bertambah teguh. Nah, di sini juga dikatakan di Ibrani 4 ayat yang ke-11 pun dikatakan gini. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian. Berusaha untuk masuk ke dalam perhentian supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi harus berusaha. Harus ada usaha. Bahkan kemarin saya sempat sampaikan dari Yohanes 6 ayat yang ke-27. Kalau kita aja cari makan, ya cari buat makan sehari-hari aja, kita kerja di sebuah perusahaan, digaji, seriusnya minta ampun. Kadang-kadang keluarga diabaikan hanya untuk mengejar karir atau untuk mengejar pekerjaan. Kadang-kadang pekerjaan yang di kantor belum selesai dibawa pulang. Supaya apa? Bisa menyelesaikan. Kadang-kadang ada begitu banyak yang dikorbankan. Hanya untuk apa? Karena saya kan karyawan di sebuah perusahaan. Saya mesti serius, kalau enggak nanti kehilangan pekerjaan. Kan orang sampai kayak gitu kan. Mati-matian untuk untuk hal yang tidak kekal, boleh dibilang. Nah di Yohanes 6 ayat yang ke-27 di sini dikatakan gini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang tahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapa
Allah dengan materainya. Bekerjalah, seriuslah bekerja. Untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Jadi di sini dikatakan bahwa bekerja yang serius untuk cari uang aja harus sama disandingkan dengan perkara rohani. Jadi artinya perkara rohani pun juga itu harus serius, sama seperti kalau kita kerja cari uang di sebuah sebagai karyawan, sama seriusnya. Kalau yang cari uang aja yang untuk perkara yang gak kekal aja kita bisa mengorbankan banyak hal. Bahkan sampai urusan kerjaan aja, sampai suami istri bisa berantem. Kenapa sih lu kerja terus sih? Lu gimana sih, lu udah janji? Bisa mengabaikan janji hanya karena ada pekerjaan. Nah ini yang Tuhan mau dari kita. Dan urusan hidup yang kekal itu harusnya menjadi occupation. Harusnya menjadi sebuah pekerjaan buat kita yang serius. Nah kalau kita menganggap bahwa urusan kekekalan itu sebuah pekerjaan yang serius, maka gak akan mungkin lemah. Kalau yang jadi karyawan ya sakit aja diusahain untuk datang lo kerja. Beda sama orang-orang yang kalau di bagian rohani kan nggak enak badan sedikit aja bisa nggak datang. Karena tidak menganggap itu sebuah pekerjaan. Nah, jadi perkara rohani itu perkara yang serius. Nah, kenapa harus serius? Karena kita kan perjalanan kita sampai kita menggenapi janjinya Tuhan itu kan bukan sesuatu yang mudah. Tadi saya katakan. Nah, jadi waktu Tuhan katakan kepada Yosua, waktu Yosua mau masuk memimpin bangsa Israel, Tuhan bilang bertindak hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Nah, bagaimana Yosua bisa bertindak hati-hati? Taunya dari mana? Yang ini benar, yang ini gak benar, yang ini salah, yang ini gak salah. Taunya dari mana? Dari firman Tuhan. Nah, jadi artinya kalau kita mau memasuki wilayah yang baru, kita mau menjadi orang-orang yang bisa menggenapi janji Tuhan yang akan kita genapi 1 tahun ke depan ini penggenapannya. Artinya baca firman. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah jadi bagaimana Yosua bisa bertindak hati-hati kalau dia tidak tahu firman Tuhan? Bagaimana kita mau bertindak hati-hati sedangkan di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu hidup, kuat, tajam, bisa membedakan, bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum dan membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Jadi inilah yang Tuhan mau dari kita. Baca firman, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya kamu berhasil dan beruntung. Karena kalau kita bisa mengerti apa yang jadi prinsip-prinsip firman Tuhan, apa yang menjadi hatinya Tuhan, kita bisa kenal Tuhan, rencana Tuhan, kita bisa belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki itu lewat firman, lewat prinsip-prinsipnya untuk bisa membedakan ini pikiran doang atau hati nih atau apa nih yang untuk mengambil keputusan. Nah, jadi lewat kita membaca firman, kita bisa jadi orang-orang yang lebih tajam, bisa membedakan, ya. Jadi apa yang membuat orang sampai akhirnya tidak bisa menyelesaikan visi itu? Karena apa? Tidak dibekali oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu kadang-kadang yang membuat kita, waktu kita baca, wah tadinya lemah, lihat membaca firman Tuhan jadi kuat lagi. Nah oleh karena itu yang pertama adalah untuk kita bisa memasuki visi yang baru, kita bisa memasuki untuk bisa menikmati janji Tuhan yang akan datang adalah baca firman, jangan lupa. Nah ini juga sama dengan kita memperkokoh akar kita. Ini modal untuk kita bisa masuk, kita bisa menerima janji Tuhan. Baca dan renungkan supaya kita menjadi orang-orang yang tajam, ya. Tajam, menjadi orang-orang yang bisa mengakhiri pertandingan bahkan, ya. Nah yang kedua, membangun hubungan dengan Tuhan. Balik lagi ke situ kan, bolak-baliknya ke situ lagi. Membangun hubungan dengan Tuhan. Ayatnya di Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah ini sebenarnya Tuhan mau kita membangun roh. Membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ada janji Tuhan ternyata waktu kita mau menghampiri tahtanya.
supaya kamu menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Selama 1 tahun ke depan kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan, dan ini yang terjadi sama Yosua. Bagaimana Tuhan menuntun Yosua itu dengan banyak hal di dalam peperangan. Tuhan kasih pertolongan, Tuhan kasih ada batu turun dari langit, ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Itu apa? Karena itu pertolongan rohani, pertolongan supranatural, dan itu yang kita butuhkan. Nah, mungkin selama perjalanan kita tahun-tahun sebelumnya kita banyak pakai akal budi kita. Kita banyak pakai hal-hal yang hanya maksudnya akal budi kita ya. Tapi tahun ini, memasuki tahun yang baru ini, Tuhan mau kita melibatkan Roh Kudus, berjalan di dalam hal yang supranatural. Berjalan bukan hanya dengan kekuatan kita, tapi berjalan dengan kuasa Tuhan. Ya. Nah, hal kerajaan Allah itu bukan soal perkataan, kata firman Tuhan, tapi tentang kuasanya Tuhan, tentang kuasanya. Kalau kita baca di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kadang-kadang kita nggak pernah, kita di dalam kesesakan, di dalam kesulitan yang begitu dalam, tiap hari kita doa sampai akhirnya kita nggak tahu lagi Tuhan saya mau berdoa apa lagi. Hanya dengan kalau kita bisa berbahasa roh, kita ngomong sama Tuhan secara pribadi, ada kelegaan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih. Buka juga 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, kita perlu membangun diri. Kita gak mampu, makanya Tuhan bilang gini, lebih baik aku pergi ke surga. Supaya Roh Kudus turun untuk menjadi penolong buat kita. Membantu kita waktu kita sesakan. Bagaimana waktu kita datang sama Tuhan, kita gak tahu bagaimana berdoa, dan Roh Kudus yang tolong kita berdoa. Ada banyak hal yang kalau kita libatkan Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak lagi berjalan hanya dengan perkataan, dengan kekuatan, tapi ada kuasa Tuhan yang bekerja. Siapa yang mau kuasa? Kita semua perlu kuasa. Bahkan orang-orang yang ada duduk di dalam pemerintahan, mereka perlu kuasa. Tuhan kita kasih kita kuasa yang melebihi kuasa apapun. Nah, oleh karena itu, biarlah kita sama-sama. Kita memasuki, kita tahu bahwa tahun yang akan datang bukan tahun yang lebih mudah. Oleh karena itu, kita tetap perlu baca firman Tuhan. Supaya kita kenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Prinsip-prinsip apa yang Tuhan mau. Kita kenal cara kerjanya Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan. Kita lebih tajam. Dan juga kita perlu Roh Kudus yang menuntun kita dengan kuasa yang dari Tuhan. Ketika orang cari kuasa, kita punya kuasa yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati.